Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teras Hijrah. Teras Hijrah adalah komunitas bagi muslimah yang ingin istiqomah dalam hijrahnya, bersama dalam istiqomah meraih ridhonya. Di Teras Hijrah, kita akan menyimak kisah hijrah, inspirasi hijrah, dan bagaimana langkah-langkah untuk senantiasa menjaga keistiqomahan setelah berhijrah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, yang mana kondisi hari ini insyaallah semakin hari semakin baik untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan terbukti kita bisa berkumpul di majelis ilmu hari ini. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang cemburu. Nah, ini judulnya tumben sedikit, biasanya kata-katanya agak banyak gitu ya. Jadi hari ini saya bawa satu kata aja, tapi penjelasannya agak panjang. Jadi cemburu, kalau menurut yang pada umumnya, cemburu itu adalah perasaan tidak suka ketika kita melihat seseorang yang kita sayangi melakukan sesuatu yang kita tidak suka atau lebih memilih orang lain dibandingkan kita. Itu cemburu jadinya. Nah, dan menjadi suatu hal yang wajar ketika kita mempunyai rasa cemburu, karena itulah salah satu bukti tanda cinta kita. Di dalam bahasa Arab, cemburu itu artinya adalah lafaznya adalah al-ghairah. Al-ghairah itu artinya adalah cemburu. Al-ghairah dia berasal di dalam diri manusia. Al-ghairah itu muncul dari gharaiz atau naluri. Jadi kalau dalam beberapa kali pertemuan kita di sini, kita sempat membahas ada potensi dasar manusia, itu ada 3 kan. Yang pertama itu adalah akal, yaitu ketika manusia berpikir. Kemudian yang kedua itu adalah hajatul udawiyah. Hajatul udawiyah itu adalah fungsi kerja organ tubuh kita yang dia bisa membuat kita menjadi lelah, menjadi lapar, haus. Nah, itu adalah hajatul udawiyah yang kalau tidak dipenuhi maka dia akan membawa kepada kematian. Termasuk sakit, itu juga hajatul udawiyah yang mengharuskan kita untuk istirahat gitu. Nah, satu lagi potensi dasar di dalam diri manusia itu adalah goroiz. Goroiz itu adalah bentuk jamak dari kata ghorizah atau naluri. Naluri ini terbagi menjadi 3. Kalau kemarin kita sempat bahas soal rasa cinta itu munculnya dari gorizatun nau, maka goroiz tentang al-ghairah, rasa cemburu ini itu bisa juga muncul dari seluruh ghoraiz. Jadi ada 3, gorizatun nau, gorizatul baqa, dengan gorizatut tadayyun. Dan 3-tiganya ini bisa memunculkan dari ketiga ghoraiz ini, dia bisa memunculkan rasa ghairah, rasa cemburu, yang efeknya itu berbeda untuk tiap rasa cemburu. Jadi ada kalanya rasa cemburu itu
dari Ghorizatul Baqo. Ghorizatul Baqo itu adalah naluri mempertahankan diri. Ketika anak-anak kita lagi asik-asiknya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kemudian dia mendapatkan adik baru, ada rasa cemburu di dalam diri anak kita. Itu muncul dari Ghorizatul Baqo. Eksistensi dirinya sebagai anak pertama, anak yang awalnya itu hanya sendirian dan hanya ada dia bersama kedua orang tuanya, kemudian dia harus berbagi rasa, berbagi perhatian dengan munculnya adiknya. Nah, cemburu yang versi kakak ke adik itu adalah Ghorizatul Baqo. Jadi cemburu yang muncul dari Ghorizatul Baqo. Kemudian kalau ada rasa cemburu yang dilakukan dari seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, maka itu munculnya dari Ghorizatun Nau. Nah, cemburu yang terjadi di diri Rasulullah terhadap hambanya, di diri malaikat terhadap manusia, di diri bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun cemburu gitu ya, memiliki rasa cemburu, dan itu nanti akan kita jelaskan. Jadi yang muncul dari diri kita, bahkan cemburu terhadap apa? Terhadap kesolehan orang lain, itu muncul dari Ghorizah Tadayun. Jadi rasa cemburu itu sebenarnya dia bukanlah sesuatu hal yang jelek gitu ya, bukan sesuatu hal yang buruk. Bahkan di dalam pembahasan bab cemburu dalam kitab Al-Ghairah, ini ada ulama yang menuliskan kitab Al-Ghairah juga. Jadi dijelaskan bahkan cemburu itu adalah sebuah kemuliaan, dan cemburu itu bukan sesuatu aib. Kalau kita kan sekarang kesannya gitu ya, kesannya kalau ada rasa cemburu maka yang dimunculkan itu jelek gitu. Gak usah terlalu cemburu deh. Makanya berita-berita yang muncul itu kan kadang gara-gara cemburu seorang istri membunuh suaminya, kan gitu kan. Oh, berarti gara-gara cemburu itu gitu. Jadi cemburu itu sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang jelek. Padahal para ulama justru menganggap cemburu itu adalah sesuatu hal yang mulia. Tinggal munculnya dari mana gitu. Muncul kecemburuannya seperti apa. Jadi dari mana dan seperti apa wujud cemburunya itu gitu. Dia dikatakan bukan aib karena cemburu itu fitrah. Fitrah yang dia akan muncul bersamaan dengan rasa cinta. Jadi kalau di dalam rumah tangga ada 3 hal yang harus diupayakan dalam pernikahan, yaitu kesakinahan, mawadah, dan rahmah. Itu semua adalah upaya yang dilakukan oleh seorang istri dan suami di dalam rumah tangga. Sakinah itu adalah ketenangan. Jadi ketika istrinya membuat suaminya tenang ketika pulang ke rumah, maka sakinah itu didapatkan. Jadi bagaimana tenangnya? Dengan ketika suami pulang, bukan wajah cemberut yang ditampilkan, tapi wajah yang menyenangkan. Senyum, gimana di kantor gitu kan, senyum. Suami juga gitu, pulang dari kantor nih ada gorengan gitu ya, ada es cendol untuk istriku. Nah itu kan sesuatu hal yang menenangkan, menyenangkan, itu sakinah. Sementara mawaddah ini adalah ketika seorang istri, dan di hadis itu dikatakan bahwa mawaddah itu memang dari pihak istri. Jadi istri yang berusaha untuk mendapatkan cintanya suami. Jadi istri yang berusaha mendapatkan cintanya suami. Kenapa bukan sebaliknya? Karena ketika seorang
seorang perempuan menikah itu sudah sesuatu yang muncul langsung ketika dia berijab qabul. Jadi ada sesuatu yang seret gitu ya, maka dia memberikan rasa cintanya itu kepada suaminya. Tapi kalau suami itu perlu ada upaya dari istrinya untuk suami itu mencintai istrinya. Itu yang dikatakan mawaddah, rasa cinta, rasa kasih sayang. Jadi seorang istri harus berusaha untuk mendapatkan rasa cinta suaminya gitu. Yang mana rasa cinta suami itu bisa hilang, bisa tidak ada lagi gitu. Nah, karena seorang istri itu dia memunculkan rasa cinta terhadap suaminya, makanya lebih besar cemburunya dibandingkan suami. Tapi jangan salah, ketika rasa cinta itu sudah didapatkan, jadi si suami sudah memberikan cintanya kepada istrinya, maka sama rasa cemburunya pun bisa lebih tinggi daripada cemburu seorang istri kepada suami. Sampai ada larangan untuk dayus. Dayus itu adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Diharamkan seorang laki-laki itu untuk yang dia itu dayus gitu. Jadi laki-laki itu harus punya rasa cemburu, karena rasa cemburu itu ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang. Kan kita kalau punya duit ya, duit koin 1.500 atau 200 dengan 100 rupiah, itu kan ada dua sisi yang berbeda. Yang satu angka, yang satu gambar. Masih sama kayak zaman dulu gitu ya, masih angka dengan gambar. Itu dua sisi yang nempel. Jadi kita nggak bisa hanya milih angkanya aja, nggak bisa. Angka sekaligus gambar. Rasa cinta dengan rasa cemburu itu seperti keping uang logam itu, dia menempel jadi satu. Wujud rasa cinta termasuk juga kecemburuan itu adalah wujud dari rasa cinta. Jadi dia itu satu sisi, satu keping dengan dua sisi. Kadang ekspresi rasa cintanya itu adalah dengan senyum, senang gitu ya. Kadang wujud rasa cintanya itu adalah dengan ekspresi cemburu. Gitu. Makanya dikatakan dayus itu diharamkan bagi seorang laki-laki. Ini berarti seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, nggak punya rasa cinta terhadap istrinya. Nah, jadi cemburu adalah sisi lain dari rasa cinta, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Dan cemburu merupakan keindahan di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga yang dia itu indah, dia itu seperti taman bunga warna-warni gitu ya. Itu kalau di dalamnya ada cemburu. Jadi kalau rumah tangga yang nggak ada cemburunya itu flat aja. Mungkin kalau taman merah aja isinya. Ya kan kalau kita lihat mana kuning, mana putih, mana oranye gitu kan. Begitu melihat taman yang hanya satu warna dengan taman yang beragam warna kan beda ya. Nah, jadi ternyata cemburu itu merupakan keindahan di dalam rumah tangga. Karena dengan kecemburuan itu maka interaksi dari suami dengan istri itu akan semakin kuat, semakin melekat rasa cintanya. Kita lihat cemburu di dalam rumah tangga. Seorang suami harus memiliki rasa cemburu kepada istrinya yang dengan perasaan ini ia menjaga kehormatan istrinya. Jadi kalau suami enggak cemburu berarti dia enggak ngejagain kehormatan istri. Silahkan aja pergi, silahkan aja nggak usah tutup aurat, silahkan aja kamu expose auratmu di hadapan laki-laki lain. Itu berarti
laki-laki tadi, suami tadi itu tidak menjaga kehormatan istri. Gitu. Jadi kalau dia cemburu, memiliki cemburu, kamu gak boleh seksi-seksi di depan orang, hanya di depan saya bolehnya. Itu kan berarti ngejagain istrinya kan? Jadi dia gak boleh memperlihatkan auratnya di hadapan orang lain. Sehingga ketika dia keluar rumah, tutuplah auratnya itu dengan baik gitu. Kemudian suami juga tidak membiarkan istrinya bercampur baur dengan lelaki, ngobrol dan bercanda dengan sembarang laki-laki. Sampai ada larangan di dalam Islam itu kan, ini untuk menjaga kecemburuan agar jangan kelebihan, karena kalau ini dilanggar, aturan itu dilanggar, maka rasa cemburunya suami itu bisa berlebihan, yaitu larangan untuk memasukkan laki-laki asing, laki-laki lain, laki-laki non mahram yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi nggak boleh nerima tamu, itu nggak boleh masuk ke dalam rumah kalau suaminya tidak ada gitu. Kemudian bahkan seharusnya seorang suami juga tidak rela membiarkan istrinya ke pasar sendirian atau hanya berduaan dengan sopir pribadinya. Jadi ibu-ibu yang sudah menikah jangan kesel ya kalau bapaknya mau nganterin. Mau ke pasar, iya aku anter. Ih gak usah kek, biarin aja. Kan gitu ya, biar aja saya juga bisa pergi sendiri. Itu karena suaminya itu ada kecemburuan. Bukan semata-mata biar kamu gak capek bawa motor sendiri. Bukan hanya sebatas itu. Tapi ada sisi lain. Mau pergi kemana, sini saya anter. Nanti dijemput. Kan kita kadang suka bosen ya. Kalau diantar jemput itu kan berarti saya harus nunggu jemputan datang dari suaminya. Kalau saya bawa motor sendiri atau bawa kendaraan sendiri, kan begitu selesai acara saya bisa langsung pulang. Kalau kita berpikir praktis itu kan begitu aja. Tapi ternyata dengan antar jemputnya suami terhadap istrinya itu karena dia juga memiliki rasa cemburu. Kemana sih istriku pergi? Orangnya kayak gimana sih yang bertemu dengan istriku ini? Nah, cuman tidak diungkapkan. Beda sama perempuan. Kalau perempuan kan terlalu diekspos gitu ya. Kesel-kesel dikit gitu ya, diekspos. Nah, kalau laki-laki nggak diungkapkan, tapi wujud perlakuannya itu adalah wujud dari kecemburuan terhadap istrinya. Suami yang memiliki rasa cemburu kepada istrinya tentunya tidak akan memperhadapkan istrinya kepada perkara yang mengikis rasa malu dan dapat mengeluarkannya dari kemuliaan. Seperti tadi, dibiarkan tampil tanpa menutup aurat. Jadi kalau suami yang dayus itu yang membiarkan istrinya tampil tanpa menutup aurat. Kemudian dibiarkan istrinya bergaul dengan campur baur laki-laki dengan perempuan, bahkan sampai berakrab-akrab. Nah, nggak kebayang ya kalau istrinya artis gitu ya, main lawan jenis bukan suaminya gitu, terus nggak cemburu gitu. Oh kesiannya gitu ya. Jangan-jangan suamiku ini nggak cinta sama aku gitu ya, karena nggak ada cemburu-cemburunya gitu. Nah, berlindung di balik kata profesionalisme, padahal profesionalisme tuh yang nggak gitu-gitu amat gitu ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi di masa sahabat ketika mereka cemburu terhadap pasangannya. Salah satu contohnya adalah kecemburuan dari Zubair bin Awam. Wah, jangan salah, Zubair bin Awam ini bukan orang sembarangan. Zubair bin Awam, beliau adalah suami dari Asma binti Abu Bakar. Yang anak-anaknya itu juga anak-anak yang soleh, luar biasa gitu. Jadi diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, Zubair menikahiku, di bumi ini ia tiada memiliki harta, budak atau apapun selain seekor kuda.
Jadi Asma binti Abu Bakar ini kan sebenarnya orang kaya. Aslinya ya, aslinya tuh orang kaya. Dari mana? Karena Abu Bakar itu adalah seorang pengusaha terpandang di eranya. Jadi di era ketika Islam itu baru datang, rumahnya Abu Bakar itu selalu dikunjungi oleh saudagar-saudagar kaya. Untuk apa? Untuk dikonsultasikan tentang bisnis. Jadi kalau bukan orang kaya juga, kan temannya bukan orang kaya juga gitu. Makanya orang-orang yang masuk Islam dari tangannya Abu Bakar itu rata-rata adalah pengusaha. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, oh itu saudagar-saudagar kaya semua gitu. Dan mereka itu biasa konsultasi bolak-balik ke rumahnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar bersahabat akrab dengan Muhammad. Nah, Muhammad juga sebenarnya kan pengusaha. Istrinya kan pengusaha besar, Khadijah binti Khuwailid gitu. Jadi Asma ini biasa hidup dengan harta. Namun ketika menikah dengan Zubair bin Awam ini laki-laki miskin yang dia nggak punya harta apapun kecuali seekor kuda. Tapi mereka menikah karena Allah. Jadi nggak masalah gitu, nggak punya harta itu. Aku, kata Asma, aku biasa memberi makan kudanya. Aku mencukupi keperluannya juga mengurusnya. Aku menumbuk biji-bijian dan menuangkan air. Selanjutnya membuat adonan. Namun aku tidak ahli dalam membuat roti. Ya maklum ya, anak orang kaya gitu ya, wajar gak bisa bikin roti karena biasa dibikinkan roti. Jadi aku tidak ahli dalam membuat roti. Tetangga-tetangga dari Ansor berarti sudah hijrah. Kan kalau Ansor itu kan berarti sudah hijrah ya. Tetangga-tetangga dari Ansor sering membuatkan roti untukku. Mereka adalah para wanita yang tulus. Jadi mereka biasa saling bantu. Dan Asma binti Abu Bakar itu pun sering dibantu oleh kaum wanita dari Ansor. Aku biasa membawa biji-bijian di atas kepala dari tanah milik Zubair yang dibelikan Rasulullah hasil dari ghanimah perangan. Zubair dapat tanah, nah mulailah punya harta dia. Nah kemudian di tanah itu ditanam gandum. Nah dari tanah itulah suatu ketika aku, yaitu Asma, datang dengan membawa biji-bijian yang berada di atas kepala. Aku bertemu Rasulullah bersama beberapa orang sahabat. Beliau memanggilku lalu bermaksud mengajak aku naik unta di belakang beliau. Kan kalau unta itu kan ada dua punuknya ya. Punuk itu nggak cuma satu. Jadi kalau naik di depan, maka yang tinggi punuknya itu menghalangi dari yang belakang. Jadi nggak dempet-dempetan kayak naik kuda. Beda unta dengan kuda. Ada yang punuknya itu dua, ada yang punuknya satu. Kan jenis unta beda-beda. Nah, pokoknya setiap unta tuh ada punuknya dan nggak bisa orang itu naik di atas punuknya, pasti di bawahnya atau di belakangnya dengan adanya tambahan pelana. Nah makanya Rasulullah itu menawarkan karena ada pembatas dan nggak mungkin kita itu sentuhan gitu, dan nggak sentuhan tuh bisa gitu kalau naik unta. Ditawarkan naiklah ke belakang. Aku bantu karena melihat Asma yang kepayahan membawa biji-biji gandum. Kemudian aku malu berjalan bersama kaum lelaki dan aku teringat sifat Zubair yang pencemburu. Ia sangat pencemburu. Rasulullah tahu aku merasa malu. Beliau kemudian berlalu. Jadi Rasul nggak maksa. Jadi nggak jawab, cuman diem aja, nunduk aja gitu ya. Akhirnya Rasul berlalu. Kemudian aku menemui Zubair dan berkata, dalam perjalanan Rasulullah berpapasan denganku saat aku membawa biji-bijian di atas kepalaku. Beliau bersama sejumlah sahabat beliau menurunkan unta agar aku naik bersama beliau. Aku merasa malu dan aku ingat sifat cemburumu. Jadi istri mengenali sifat cemburu suaminya. Kemudian Zubair berkata, sungguh engkau membawa biji-bijian itu lebih aku sukai daripada engkau naik unta di belakang Rasulullah. Tuh kan bener kata Asma gitu ya.
tuh kan bener suamiku tuh emang begitu gitu. Jadi karena dia rasa sayang. Setelah kejadian itu, Abu Bakar mengirimkan seorang budak untuk mengurus keperluanku, sehingga aku tidak perlu lagi mengurus kuda milik Zubair. Abu Bakar melakukan ini seakan-akan telah memerdekakanku. Saking lelahnya, capeknya ngurusin gitu ya. Bapaknya nggak tahu sampai kejadian Nabi Muhammad itu melihat sendiri Asma yang membawa biji-biji gandum itu. Ya berceritalah Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, namanya juga sahabatan gitu ya. Nah mendengar itu akhirnya, oh waduh anakku, nah dikirimlah budak. Nih saya kasih budak untuk ngurusin pekerjaan yang selama ini kamu urusi. Nah anak sultan ya enggak langsung dikasih gitu kan. Pokoknya enggak heran deh karena Abu Bakar memang orang kaya. Nah kemudian ada lagi, jadi rasa cemburunya Zubair bin Awam itu difahami oleh istrinya dan gak ada masalah gitu. Bukan ya ampun nih gara-gara suamiku nih aku jadi capek begini gitu ya. Bukan begitu, karena sama-sama ngerti rasa cemburu suami itu karena rasa cintanya terhadap istrinya gitu. Beda kalau orang yang paham dengan yang gak paham ya. Kalau yang gak paham mungkin pulang-pulang ngomel. Ini gara-gara abang nih, coba abang gak cemburu, udah deh gak usah cemburu aja. Oh itu sama aja bilang udah abang gak usah cinta aja sama aku. Nah kan gitu, bahaya ya, bahaya jadinya. Bener nih, nah, nanti abangnya bilang gitu lagi. Nah kita lihat satu lagi kasus yang jauh lebih dahsyat daripada yang tadi. Kalau tadi kan cuman kayak gitu aja ya. Nah ini ada lagi kecemburuan dari Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, siapa dia? Sa'ad bin Ubadah ini adalah tokoh besarnya Khazraj di Madinah. Jadi dia yang membuat Islam itu masuk ke Madinah dan diterima oleh hampir seluruh orang Khazraj. Karena ketika Sa'ad masuk Islam, kemudian mereka mengatakan, Sa'ad mengatakan ke hadapan orang-orang Khazraj, kalian bagaimana memandangku sebagai seorang pemimpin? Mereka katakan sungguh engkau adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang kami cintai. Kemudian kata Sa'ad, mulai hari ini kalian semua tidak boleh berbicara denganku kecuali kalian sudah masuk ke dalam Islam. Kaget kan mereka, apa ini? Karena Islam agama yang benar. Kemudian dijelaskan tentang Islam, semenjak hari itu semua suku Khazraj itu masuk ke dalam Islam. Itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Gitu. Dia memang pimpinan besarnya Khazraj dan dia duluan yang masuk Islam lewat tangannya Mus'ab bin Umair, pemuda yang luar biasa. Ternyata, nah dibalik kepemimpinannya Sa'ad bin Ubadah itu adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu, lebih dahsyat daripada Zubair bin Awam. Jadi seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang, bukan pada bagian sisinya yang tumpul. Berarti dibunuh, ya kan? Karena di bagian yang tajam dipukulnya itu. Bayangkan kalau bagian yang tumpul kan ya sakit aja gitu ya, paling benjol gitu kan. Tapi kalau bagian yang tajam, urusannya putus lehernya, bahaya gitu. Nah, mendengar ucapan Sa'ad yang demikian itu, justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencelaknya. Jadi memang cemburu itu bukan sesuatu yang dicela. Oh, ternyata beda ya. Kalau zaman sekarang tuh bisa-bisa suaminya yang dituding-tuding sama netizen kan? Ya nggak? Ampun suami kayak gini kan gitu kan? Nyiksa istrinya gara-gara rasa cemburu. Ini ternyata Rasulullah nggak mencela, ternyata berbeda. Jadi Rasulullah tidak mencelanya, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ke hadapan para sahabat, apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, lebih cemburu daripada Sa'ad kepada istrinya.
gitu. Dan Allah itu lebih cemburu daripada aku. Berarti kadar cemburunya Rasulullah itu lebih besar daripada Sa'ad. Dan kadar rasa cemburunya Allah terhadap hamba-hambanya jauh lebih besar lagi daripada Rasulullah. Nah, ini besar berarti rasa cintanya Rasulullah itu kepada kita. Lebih besar lagi rasa cintanya Allah kepada kita. Gitu. Dari rasa cemburu, dari besarnya rasa cemburu itu, jadi kita tahu seberapa besar rasa cinta orang itu terhadap istrinya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari di dalam kitab An-Nikah bab Al-Ghirah, cemburu, dan Muslim nomor 3743. Nah, kecemburuan Sa'ad bin Ubadah itu sangat terkenal di kalangan para sahabat, dan sering kecemburuan itu membuat orang sekitarnya bersikap hati-hati terhadap Sa'ad. Adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim, dikisahkan satu peristiwa ketika turun ayat Quran surat An-Nur ayat keempat. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian mereka tidak dapat menghadirkan 4 saksi, maka hendaklah mereka mencambuk mereka sebanyak 80 cambukan, dan jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Jadi maksud ayat ini apa? Maksudnya kalau ada wanita baik-baik dituduh berzina, kemudian orang yang menuduh itu dia tidak bisa mendatangkan saksi, nuduh aja gitu, kayak lempar kotoran gitu ya. Kita coba aja tuduh, nanti kalau terungkap bener kan gitu. Kalau nggak terungkap ya udah biarin aja, ntar juga lewat. Itu kan sadis ya. Itu sadis luar biasa, dan itu zaman sekarang jadi bahan infotainment. Terus kita nonton lagi, aduh udah deh, mulai sekarang goodbye infotainment gitu ya, jangan nonton infotainment lagi. Maka karena ayat ini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkomentar, apakah demikian ayat yang turun? Maksudnya beneran nih begitu lafaznya gitu. Seandainya aku dapatkan seorang laki-laki berada di paha istriku, maka aku tidak boleh mengusiknya sampai aku mendatangkan 4 saksi. Demi Allah, aku tidak akan mendatangkan 4 saksi sementara laki-laki itu telah puas menunaikan hajatnya. Saking cemburunya Sa'ad. Jadi kalau dia menuduh zina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau kata Said, enggak, saya enggak bakal datengin 4 saksi. Saya istilah bahasa ininya kayak tadi kan, saya akan pukul dengan bagian yang tajam laki-laki itu. Jadi ini kasusnya berbeda dengan yang ada di dalam Quran surat An-Nur. Kalau An-Nur itu kan menuduh, kemudian saat merespon. Kalau nuduh harus mendatangkan 4 saksi, kalau saya melihat langsung, nah itu harus mendatangkan 4 saksi juga. Jadi untuk menjaga keifahan perempuan tadi, maka dilihat sekalipun itu nggak boleh memproses kecuali mendatangkan 4 saksi. Nah, makanya zina ini susah kecuali orangnya ngaku. Seperti Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah itu nggak ada saksi, dia ngaku sendiri, ya Rasulullah saya berzina. Enggak kali, kamu cuma ini aja. Enggak, saya berzina. Nih saya hamil. Tolong rajam saya, kamu lahir dulu deh. Begitu lahir datang lagi, saya berzina, tolong hukum saya. Susui dulu deh, 2 tahun kemudian balik lagi, baru akhirnya dijatuhkan sanksi. Kalau sekarang kan boro-boro ya, sudah terbukti pun mangkir. Itu sudah ada saksi mangkir. Nah itu zaman sekarang. Nauzubillah min zalik. Nah saat merespon itu dengan enggak, saya enggak bakal datengin 4 saksi. Saya beresin sendiri gitu. Bahasanya saat tuh begitu.
Nah, mendengar ucapan Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan heran dan mempertanyakan keraguan Sa'ad terhadap ayat itu. Orang-orang Ansor yang lebih mengenal Sa'ad pun menjelaskan kepada Rasulullah bahwa Sa'ad adalah seorang yang sangat pencemburu. Mereka menggambarkan sifat pencemburu Sa'ad sebagai berikut: demi Allah, dia tidak ingin menikah dengan seorang wanita pun kecuali bila wanita itu masih gadis. Jadi dia nggak mau sama janda, saking cemburunya, nggak mau bekas katanya. Itu karena dia saking cemburu. Kalau sampai dia ingat istrinya ini dulunya dipegang sama orang, dia nggak bisa gitu. Makanya saat itu ketika memilih istri pasti gadis, karena dia pencemburu. Nah kemudian, dan bila dia menceraikan seorang istrinya, nah ini yang lebih serem lagi, tidak ada seorang laki-laki pun yang berani untuk menikahi bekas istrinya. Waduh, kesian juga istrinya Sa'ad ya, karena cemburu tadi, meskipun sudah jadi mantan, kan mantan terindah ya. Jadi nggak berani karena rasa cemburunya tadi itu masih ada, karena cemburunya yang sangat besar. Nah, Sa'ad akhirnya menjelaskan kepada Rasulullah, demi Allah, sungguh aku tahu wahai Rasulullah bahwa ayat ini benar dan datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi aku cuma heran dengan kadar cemburunya Sa'ad, dia heran gitu. Kok Allah harus mendatangkan 4 saksi dulu sih? Kalau saya gitu bahasanya. Jadi bukan nolak, tapi karena kadar cemburunya Sa'ad itu nggak bisa nerima tunggu datang saksi, itu nggak bisa. Itu kadar Sa'ad. Sifat cemburu juga ada di dalam diri istri Rasulullah. Nah, saya nggak ngomongin Aisyah. Kalau Aisyah udah sangat terkenal dengan rasa cemburunya. Saya akan bahas tentang sifat cemburunya Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah itu kan seorang janda ya, seorang janda berusia 27 tahun. Kita kan kebayang kalau janda itu umurnya 50 gitu ya, udah tua gitu ya. Ternyata Ummu Salamah ini masih muda. Gitu, umurnya baru 27 kok, tapi sudah menjadi janda. Kemudian Rasul sendiri itu umurnya sudah 50-an tahun ketika menikahi Ummu Salamah. Itu udah beda banget gitu. Namun ketika Rasulullah itu melamar Ummu Salamah, kan Abu Salamah meninggal, jadi sakaratul maut. Kemudian Ummu Salamah itu bertanya pada jenazahnya Abu Salamah, wahai suamiku, kepada siapa engkau akan menitipkan aku karena engkau telah pergi meninggalkanku? Karena biasanya yang jaga dia itu adalah Abu Salamah itu. Nah, Ummu Salamah ini sudah punya 3 anak bersama Abu Salamah. Kemudian ketika datang lamaran, Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal, aku berkata, adakah muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah, keluarga pertama yang hijrah menuju Rasulullah? Kemudian aku membaca doa tersebut, doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah dan berkata, sebagaimana yang diperintahkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Doa itu yang diucapkan oleh Ummu Salamah. Dan kemudian Rasulullah pun mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamar Ummu Salamah untuk Nabi. Aku pun berkata, aku ini mempunyai anak, ada 3, dan aku wanita yang sangat pencemburu. Keluhan Ummu Salamah tentang cemburu hanya mendapatkan jawaban doa dari Rasulullah. Jadi soal rasa, jadi di sini pelajaran bagi setiap keluarga tentang cemburu yang diduga akan merusak jika telah melampaui batas, meringankannya dengan mengadu kepada yang maha menggenggam
hati. Jadi caranya itu menghadapi cemburu itu bukan dengan dihadapi lagi dengan api cemburu lagi atau marah bahkan. Jadi rasa cemburu itu dihadapi dengan tenang gitu. Jadi didoain. Ummu Salamah ini didoakan oleh Rasulullah. Adapun tentang anakmu, maka sebenarnya kalau engkau telah menikah denganku, itu adalah anakku juga. Jadi aku akan mengurus juga anakmu. Sementara perihal rasa cemburumu, aku doakan. Aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburumu dari dirimu. Jadi Rasul hanya berdoa saja. Apakah ternyata kemudian Ummu Salamah itu hilang rasa cemburunya? Ternyata tidak. Yang hilang itu rasa cemburu yang jelek. Rasa cemburu yang jelek itu yang hilang. Sementara rasa cemburu yang menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah itu enggak hilang. Dan itu masih ada. Karena ternyata setelah itu ada kejadian Ummu Salamah cemburu dengan Sofiyah. Sofiyah itu orang keturunan Yahudi ya, dari bangsa Yahudi yang cantik gitu, cantik banget gitu. Nah, Ummu Salamah itu berselisih dengan Sofiyah sampai mengatakan apakah wanita Yahudi ini telah mengalahkanku. Nah, sampai seperti itu gitu. Jadi rasa cemburunya Ummu Salamah terhadap kecintaannya kepada Rasul itu tetap masih ada, tapi cemburu yang jelek-jelek yang membawa kepada doror itu yang didoakan oleh Rasulullah kepada Allah untuk dihilangkan. Jadi rasa cemburu itu boleh, yang nggak boleh itu adalah dorornya. Dengan rasa cemburu kemudian dia sampai marah yang besar, sampai kemudian membunuh suaminya. Nah, yang seperti itu nggak boleh gitu. Jadi rasa cemburu itu ada batasnya. Yang memberikan batas siapa? Syariat. Sama kayak rasa marah, latagdob, itu kan dari naluri juga. Rasa marah itu nggak boleh kalau marahnya itu kemudian membawa kepada keburukan, kepada kedororan. Tapi kalau rasa cemburunya itu, rasa marahnya itu marah karena Rasul dihina, kemudian dia marah, mengangkat pedang, nah itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, rasa marah yang bukan membawa kepada doror boleh. Rasa cemburu yang tidak membawa kepada doror boleh. Gitu. Nah, jadi kalau peristiwanya Ummu Salamah itu adalah ketika sedang dalam perjalanan, dan di perjalanan itu beliau bersama Sofiyah binti Huyai dan Ummu Salamah mendekat ke Haudaj. Haudaj itu adalah ruangan semacam kayak rumah kecil, tenda yang diletakkan di atas unta. Rasul salah nyamperin untanya. Itu punyanya Ummu Salamah, dikiranya ini tempatnya Sofiyah. Kemudian dipanggil, "Ya Sofiyah." Gara-gara itu marah Ummu Salamah. Hei, salah panggil. Nah, jangankan itu ya. Kadang ini yang ibu-ibu yang tahu, bapak-bapak itu kadang ibu-ibu juga cemburu sama handphone kan. Bangun pagi yang dipegang pertama handphone, kita dipegang belum. Nah, sama handphone aja kita kesel gitu. Jadi wajar ketika Ummu Salamah pun kesel ketika yang dipanggil itu nama wanita lain, bukan dirinya. Itu wajar aja gitu. Nah, jadi dari kisah tersebut ternyata Ummu Salamah tetap mempunyai rasa cemburu, maka berarti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah menghilangkannya adalah kecemburuan yang salah dan menyebabkan keburukan. Adapun kecemburuan bukti cinta, ia akan tetap ada dan justru menjadi bukti cinta Ummu Salamah kepada Rasulullah itu. Nah, jadi rasa cemburu di dalam syariat Islam itu diatur jangan dihadapi dengan keras. Itu ekspresi dari cinta. Kalau ekspresi cinta dihadapi dengan keras, pecah, retak, hancur.
Karena itu hanya ekspresi rasa cinta. Kayak anak marah sama adiknya, dia kan keselnya luar biasa gitu ya, maksudnya ekspresi itu marahnya serius gitu. Ekspresi cemburunya dia nggak ngerti, bilang, "Mah, aku cemburu loh, adik dibelai aku enggak." Kan dia nggak bisa bilang gitu kan, nalarnya dia nggak sampai gitu mengatakan kalimat begitu. Yang ada begitu kita pegang adiknya mau disusui sama dia dipukul, wah gitu kan. Maksudnya jangan dia yang dipeluk, aku dipeluk juga. Kan anak kecil gitu. Tapi kalau kita respon, ih kamu, nggak boleh gitu sama adiknya, dia akan terluka. Aku udah nggak disayang. Nah, cemburu itu jangan direspon begitu. Nah, itu ditanya, "Kakak kenapa pukul?" "Kakak mau dipeluk, sini yuk dipeluk yuk." Nah, ketika dipeluk dia akhirnya sayang sama adiknya. "Sini yuk, tadi kan kakak pukul, yuk diusap." "Kakak kalau dipukul sakit nggak?" Nah, diusap. Anak saya ada 4, semuanya itu jaraknya cuma 20-24 bulan, kadang 25 bulan. Jadi sering dapat pemandangan pak gitu. Jadi apalagi anak pertama, adiknya itu hanya selisih 20 bulan. 20 bulan karena 10 bulan saya hamil, kemudian lahir setelah 10 bulan. Jadi bukan 9 bulan, dia di dalam perut itu 10 bulan. Ketika lahir dia seneng, dianggapnya boneka, mama punya boneka gitu. Tapi lama-lama dia ngeliatin, dia curiga kan, aku yang biasanya ada di situ, kenapa sekarang aku nggak boleh? Aku yang biasanya selalu dipeluk, kok sekarang enggak? Wah, ekspresinya luar biasa. Dilempar pakai bantal, kemudian diteriakin, dipukul gitu kan. Waktu adiknya masih belum bisa diajak main. Tapi begitu adiknya mulai merangkak, mulai berjalan, dia seneng. Ini adikku bisa aku ajak main, seneng dia. Sampai sekarang anak nomor 1 sama nomor 2 itu jadi akrab banget. Akrab banget. Meskipun kalau lagi kelahi ya kelahi juga. Tetap gitu ya. Tapi beda gitu. Setelah diselesaikan, ini adik, mama sama papa tetap sayang. Ekspresi marahnya dia, ekspresi cemburunya dia, itu adalah selalu bangun tengah malam dan menangis selama 2 jam. Sampai energinya habis, capek gitu ya. Nangisnya nggak kenceng-kenceng, cuman ngering gitu. Wow, panjang, semalaman itu 2 jam. Kalau saya yang datang, nangisnya makin kenceng. Karena dia marahnya sama saya kan. Akhirnya yang datang suami saya yang cemburu jadinya. Saya yang cemburu, saya sampai nangis waktu itu. Kenapa anak saya ini nggak mau sama saya gitu loh, cemburunya gitu, sini nak sama mama nak gitu kan. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Akhirnya begitu sudah sama suami saya, akhirnya adiknya sudah agak gede, baru dia balik lagi ke saya. Namanya anak perempuan ya, anak perempuan itu kan dalam setiap proses kehidupannya dia akan balik lagi ke saya, ke ibunya. Jadi tenang aja ibu-ibu, jangan cemburu ya. Jangan cemburu di saat anak sedang dekat dengan bapaknya. Gitu. Saya waktu itu cemburu sekali, kesal gitu. Masa anak sakit, anak nangis yang dicari bapaknya, kan rasanya gimana gitu kan. Sementara saya masih harus megang adiknya. Saya pengen pegang juga kakaknya. Nah itulah godaan baby blues syndrome ada di situ tuh gitu. Tapi alhamdulillah semua sudah berlalu dengan tidak dihadapi dengan emosi. Jadi banyak-banyak tarik nafas pada fase itu. Tarik nafas, kemudian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Ummu Salamah marah, didoakan saja. Yang memiliki hati itu kan Allah, maka didoakan. Begitu juga dengan ketika Aisyah marah sampai memecahkan piring yang isinya makanan yang baru dibawakan untuk Rasulullah dari istri yang lain. Rasulullah itu biasa saja, ibu kalian sedang marah. Dibereskan piringnya, kemudian makanannya yang masih bisa dimakan dikasihkan ke para sahabat, kemudian dikirimkan lagi piring pengganti. Jadi digantikan piringnya, karena yang pecah itu pertanggungjawabannya adalah digantikan.
Kemudian ada lagi marahnya Aisyah itu adalah ketika minta ontaknya diganti. Jadi Rasul minta ontaknya diganti. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan jalannya. Waktu itu Rasul bawa 2 istri, salah satunya itu Aisyah, dan Aisyah itu sampai marah luar biasa. Gitu, sampai mengeluarkan kata-kata yang tajam dan sampai ditampar oleh bapaknya sendiri, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sampai menampar Aisyah karena mulutnya itu pedes gitu ya. Ketika mengeluarkan kalimat pedes banget gitu. Kata Rasulullah itu justru ngomelinnya Abu Bakar. Jadi bukan ngomelin Aisyah. Jadi bukan ngomelin perkataannya Aisyah yang pedes tadi. Yang ditegur itu adalah Abu Bakar. Jangan kamu lakukan itu. Ini hanya soal cemburu, bukan kesalahan yang lain. Dia tidak mempermasalahkan hal yang besar-besar itu, bukan. Ini hanya soal cemburu saja. Akhirnya Abu Bakarnya dijauhkan. Rasul menyelesaikan itu dengan penjelasan. Jadi gini loh, gitu. Jadi ngejelasinnya adem gitu loh. Jadi bukan gitu. Nggak pakai emosi gitu, nggak boleh. Jadi cemburu itu nggak boleh dihadapi dengan emosi. Nah, kalau seandainya suami-suami faham kecemburuan istri, itu harusnya direspon dengan sesuatu hal yang dilemah lembutkan seperti Rasulullah, maka perselisihan itu tidak akan semakin tajam di dalam rumah tangga. Malah setelah itu jadi semakin mesra. Tapi kalau direspon seperti Abu Bakar, malah ditampar, nah itu malah akan semakin runyam. Makanya responnya Rasulullah itu kan malah memarahi Abu Bakar. Berarti itu larangan. Nggak boleh menghadapi cemburu dengan emosi. Termasuk juga perempuan. Ketika kita cemburu, kalau ekspresi kita kan lebih susah ya. Lebih susah. Ketika kita cemburu dengan suami itu baru paham dengan kecemburuan itu, wabil khusus suami-suami yang tidak peka. Dan kayak ini 99% suami itu tidak peka gitu ya. Cuman 1% yang peka. Jadi suami itu baru paham kalau kita ngomong. Jadi jangan pernah meminta suami memahami ekspresi kita lewat perilaku. Itu nggak bakal paham mereka. Kita diem gitu ya, nggak negur, paling heran apa lagi yang salah nih. Suami gitu aja, nggak ngerasa kalau dia telah berbuat sesuatu yang membuat istrinya cemburu. Jadi sampai diomong baru dia ngerti. Kalau laki-laki gitu, kalau laki-laki gitu, kalau perempuan enggak. Ngelihat ekspresi suaminya saja udah langsung peka kan? Abang kenapa? Kan langsung gitu kan? Langsung negorin yang halus gitu loh. Makanya cepat ademnya kalau yang cemburu itu laki-laki dibanding yang cemburu perempuan. Karena yang satu nggak peka. Jadi ketika salah satu contohnya ketika suami berteman dengan istri di sosial media. Kan biasa aja sebenarnya ketika suami itu like postingan yang memang bagus. Namun bisa menjadi sebuah kecemburuan ketika yang di like itu adalah postingan wanita lain, yang dimana istrinya juga memposting hal yang sama dan tidak di like. Iya enggak? Iya kan? Cemburu kan? Suamiku like loh postingan dia loh. Dia lihat punya dia, punya saya nggak di like. Wah, wah itu langsung kipas-kipas itu. Kemudian, gitu ya. Kalau hanya marah-marah, nggak disampaikan, suami itu nggak bakal tahu. Sampai kapanpun nggak bakal tahu kalau dia itu salah. Gitu. Maksudnya salah apa? Salah karena memancing cemburu istrinya. Jadi disampaikanlah, Bang, yang di like tuh postingan istri, jangan postingan orang. Kalau istri nggak posting itu bolehlah di like. Tapi kalau istri posting yang sama, tolonglah yang di like tuh punya istri. Ketika disampaikan gitu baru ngeh, oh, kamu posting juga toh. Jadi ternyata dia harus ngecek dulu sebelum dia like yang lain, dia harus ngecek dulu postingan istrinya.
kira-kira diiniin nggak? Nah, jadi ternyata memang ada sensasi tersendiri ketika dia melihat ada jempol suaminya di situ. Namanya juga pertemanannya sama kan, ada notifikasinya kan. Ketika ada jempol suaminya di situ di postingan orang, tapi di postingannya dia nggak ada. Itu di postingan istrinya nggak ada. Nah itu jadi permasalahan itu. Tapi sampaikanlah. Nah ketika disampaikan ternyata responnya itu bukan dengan mengatakan kamu nggak usah segitu cemburu deh. Nah kalau gitu patah itu. Tapi responnya itu dengan halus yang seperti Rasul tadi. Jadi direspon dengan lembut. Iya deh, nanti nggak like deh, gitu. Itu santai aja. Nah dengan yang seperti itu kelar urusan cemburu. Kalau istri sedang cemburu dan dikerasin, nah itu akan patah, gitu. Jadi cemburu itu fitrah, jadi tidak boleh rasa cemburu itu kemudian dihadapi dengan kemarahan dari pasangannya, baik itu suami maupun istri. Syariat memerintahkan seperti itu, khusus untuk bab cemburu. Karena sejatinya cemburu itu adalah ekspresi dari rasa cinta. Cuman ekspresinya itu ya dua sisi mata uang kan, yang satu senyum, yang satu marah gitu. Marah itulah cemburu, senyum itulah yang lope-lope itu. Sebenarnya sama gitu, ya itu cinta juga gitu. Cuman ekspresinya kadang aneh gitu. Marah gitu ya. Nah, terakhir tentang larangan suami yang tidak punya rasa cemburu. Kalau istri nggak ada, karena istri udah auto cemburu. Kalau istri ya, yang ada itu tentang bagaimana nanti soal dan Rasul nggak pernah marah gitu, nggak pernah marah dengan kecemburuannya Aisyah, kecemburuannya Ummu Salamah. Itu kan istri-istrinya Rasul semua tuh. Itu Rasul nggak pernah merespon dengan emosi jiwa gitu ya. Ada satu yang direspon oleh Rasulullah dengan emosi, itu adalah ketika istri-istrinya minta uang, minta harta. Nah itu baru Rasul respon dengan keras. Kalau kalian menginginkan harta, silahkan ajukan perceraian. Kalau kalian tidak menginginkan harta dan menginginkan keberkahan, maka silahkan bersama saya. Oh, abis itu semuanya mundur semua, nggak ada lagi yang minta harta gitu. Itu satu-satunya respon kerasnya Rasul tuh di situ. Tapi setiap kali istrinya cemburu, Rasul nggak pernah merespon dengan keras, karena itu rasa cinta. Tipe suami yang tidak punya rasa cemburu. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika seorang laki-laki tidak cemburu kepada keluarganya, itu dayus namanya. Lafaznya itu salasatan qad haramallah alaihimul jannah. Di sini ada kata wal dayus allazi yukirru fi ahlihil khubsa. Jadi dia tidak cemburu, tidak dayus yang menyetujui perkara khubsa, perkara yang keji kepada ahlihi, keluarganya. Jadi ini sejalan nanti dengan kata-kata yang namanya khubsa. Khubsa itu apa? Perbuatan keji. Perbuatan keji itu lebih ke arah sensualitas, lebih ke arah kemaksiatan yang terkait dengan sensualitas, itu khubsa. Nanti ada lagi menjijikkan, nah itu bahasanya lain lagi. Jadi antara yang di sini dikatakan perbuatan keji dan menjijikkan, nah itu lain lagi. Kalau menjijikkan itu yang erotis itu, merangsang gitu ya. Tapi kalau keji itu dia nggak ngegoda, tapi dia menampilkan, yaitu terbuka aurat, tapi dia nggak menyengaja gitu loh, nggak menyengaja manggil-manggil gitu, enggak. Dia cuma jalan biasa tapi auratnya terbuka, itu khubsa gitu. Masuk ke dalam kategori perbuatan keji gitu.
Jadi salah satu contohnya membiarkan anak perempuan atau anggota keluarga chatting dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah itu seperti tadi yang disebutkan di atas, bergaul dengan bebas, itu berarti kalau suaminya sampai tidak cemburu, dia berarti dayus gitu. Cemburunya para nabi, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang bukan nabi tetapi para nabi dan syuhada merasa cemburu terhadap mereka, dan ditanyakan siapakah mereka? Semoga kami dapat mencintai mereka. Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tanpa ada hubungan kekerabatan maupun hubungan nasab di antara mereka. Wajah-wajah mereka tidak takut di saat banyak manusia ketakutan, dan mereka tidak bersedih di saat banyak manusia bersedih. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dari Quran surat Yunus ayat ke-62 terkait dengan hadis yang sebelumnya. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi hadis yang tadi itu menjelaskan ayat Quran surat Yunus ayat ke-62. Jadi karena rasa cinta karena Allah itulah yang membuat mereka itu nggak khawatir gitu. Dalam hadis qudsi disampaikan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kecintaanku pasti diperoleh oleh orang yang saling mencintai karenaku, saling berkumpul karenaku, dan saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karenaku. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi itu yang membuat para nabi itu cemburu kepada kaum muslimin, karena mencintai saudaranya karena Allah. Jadi nggak ada hubungan kekerabatan, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan bisnis gitu ya. Memang lillahi ta'ala aja. Sampai ada malaikat itu kan bertanya, kenapa orang itu datang ke sana? Apakah kamu punya urusan bisnis? Enggak. Apakah kamu punya hutang? Enggak. Apakah kamu saudaranya? Enggak. Terus kenapa kamu datang mengunjungi orang itu? Karena aku mencintainya karena Allah. Betul-betul saya pengen tahu keadaan saudara saya ini, sudah lama nggak ketemu, ya saya mencintai dia karena Allah, saya pengen tahu kabarnya. Nah, gara-gara itu kemudian Allah memberikan pahala yang sangat besar. Gitu. Nah, ini adalah gambaran tentang cemburu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari Ukhtifilah semuanya, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami itu kalau sudah 3 langkah, kalau salah istilahnya, 3 langkah dari rumah kita itu bukan suami kita lagi. Jadi biarkan aja lah dia tuh mau ngapain, nggak usah dipikirkan. Jadi sampai saat ini kata-kata itu masih bingung saya menafsirkan bagaimana gitu kan. Karena dia di luar sana ya dia milik orang lain gitu. Itu memang untuk menghindari supaya kita logo kata mereka gitu, supaya tidak ada cemburu, tidak ada pikiran macam-macam. Satu sisi positif sih, tapi bagi saya sih susah sekali gitu. Mungkin gimana tanggapan Ustazah dengan statement banyak sekali ibu yang mengatakan seperti itu ke saya. Kalau saya dengar cerita Ustazah tadi, sebenarnya kita emang harus cemburu gitu. Jadi tapi kebanyakan akibat dari suami malah ini gitu, marah gitu. Dan bahkan membuat dia tidak nyaman jadinya gitu. Ya efek-efeknya banyak lagi. Gimana ini Iya. Nah, jadi ada batas, gitu ya, ada batas di mana rasa cemburu itu menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan, bahkan termasuk hal yang
membawa bumbu kemesraan di dalam rumah tangga. Namun ada juga batas yang itu menurut syariat sendiri gitu ya, menurut syariat di dalam Islam, batas itu nggak boleh dilewati. Batas yang mana? Batas yang cemburu berdasarkan kenyataan. Maksudnya memang ada faktanya, jadi bukan khayalan, memang ada faktanya yang membuat kita cemburu gitu. Jadi terbukti bahwa kayak dia tadi melike postingan orang lain bukan postingan kita, itu kan berarti terfakta, betul memang ada kejadiannya seperti itu, kemudian kita cemburu. Cemburu yang seperti ini boleh, nggak apa-apa, tapi cemburu yang membabi buta, tidak ada faktanya, kemudian dia cemburu, nah itu yang nggak boleh. Jadi yang dilarang itu cemburu yang tidak ada faktanya. Nah ini nggak boleh. Terus bagaimana dong dengan statement 3 langkah dari keluar rumah itu adalah udah nggak usah dipikirin gitu kan. Kemudian kalau dia di rumah dia milik kita, tapi ketika keluar dia udah bukan lagi punya kita. Nanti bikin peraturan lagi, kalau udah masuk rumah 3 langkah masuk rumah handphone matiin gitu kan, karena kan udah di rumah punya saya gitu. Kalau kamu keluar rumah silahkan mau terima telepon kek, mau ngapain kek gitu kan. Ini namanya terlalu posesif jadinya kalau begitu. Jadi nggak mau posesif, bikin statement 3 langkah milik orang, udah lupain. Tapi kalau dia udah di rumah dia punya saya, nggak juga seperti itu gitu. Jadi maksudnya ini juga sebenarnya petuah dari ibu saya juga gitu kan, petuah dari ibu saya. Ya kayak tadi 3 langkah keluar itu udah nggak usah dipikirin gitu. Maksudnya apa? Supaya kita itu juga tidak memikirkan hal-hal yang di luar dari pengamatan dan pengawasan kita, dari hal-hal yang bisa kita jangkau. Makanya ketika dia sudah 3 langkah keluar rumah, yang dilakukan oleh kita itu adalah tawakal kepada Allah. Serahkan saja urusan suami itu, dia kemana ketemu siapa dan segala macam. Maksudnya dari 3 langkah itu kan kita di dalam rumah nih, dia kan 3 langkah di luar tuh maksudnya kan dia di luar, kita nggak tahu gitu ya. Serahkan kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk suami kita itu dijaga dari melakukan pelanggaran syariat gitu. Jadi supaya tenang pikiran kita sudah meminta Allah untuk menjaga suami saya. Kalau ternyata ada satu kejadian, oh ternyata dia ketemu dengan siapa dan terlihat akrab gitu ya, itu di luar dari sesuatu yang kita ketahui, karena itu kan udah di luar rumah. Jadi kalau ibu saya itu kasih penjelasannya gini, maksudnya biar kita itu tidak terlampau memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita bisa tenang ngurusin rumah dan kita bisa lapang menerima suami ketika datang ke rumah. Maksudnya hanya itu, 3 langkah keluar itu udah bukan milik kita, itu maksudnya kalimatnya terlalu ekstrim. 3 langkah itu nggak usah dipikirin gitu loh, nggak usah dipikirin, tawakal aja kepada Allah. Kita berdoa di rumah terus mengingat suami gitu. Bisa juga pakai nanti menempuh jalur langit untuk minta dijagain suaminya. Jalur langit itu apa? Doa. Ya Allah, jagalah suamiku dalam menyelesaikan pekerjaannya di luar rumah, bantulah urusannya agar lancar. Nah, kita doakan seperti itu, ingatkan dia untuk tetap terikat pada hukum syara. Jagalah dia jangan sampai melanggar hukum syara. Nah, gitu. Itu kita doakan seperti itu, udah plong gitu. Nanti ketika di rumah, alhamdulillah suamiku dalam keadaan baik. Giliran kita keluar rumah terus kita lihat suami kita misalkan berdua gitu ya, itu siapa? Itu kita boleh nanya gitu. Tapi jangan kepikiran berarti selama ini, nah itu udah posesif, kejauhan. Saya lihat kamu kemarin berdua, saya kebetulan lagi ke minimarket. Di depan, di seberang minimarket itu kantor kamu. Nah, saya lihat kamu berdua masuk mobil, itu siapa? Ini terlepas dari rasa cemburu ya. Balik lagi jelaskan, terlepas dari rasa cemburu saya itu nomor 2. Nomor 1, hukum syaraknya itu boleh nggak laki-laki memboncengi perempuan masuk ke dalam mobilnya dan orang lain nggak ada gitu.
Kalau itu dibolehkan dalam syariat, saya nggak akan cemburu. Tapi kalau itu dilarang oleh syariat, wajar saja saya jadi cemburu. Karena itu dosa, belum lagi itu dosa. Jadi dia siapa? Nah, enggak, itu cuman bareng gini. Lagian juga nggak sendiri. Itu di ujung jalan ngambil lagi satu lagi, misalkan. Oh ya sudah, saya serahkan itu kepada Allah. Gitu. Saya nggak bakal lihat lagi, karena saya bisa jadi nggak akan keluar. Dan kita bukan boleh tajasus, memata-matai suami, nggak boleh. Jadi saya percaya omongan kamu, saya serahkan kepada Allah. Biar itu jadi urusan Allah. Lapang. Gitu. Kalau kita tajasus tuh haram. Kita memata-matai suami, saya buktikan omongannya. Nah itu sudah kebakar emosi jiwa, bukan lagi rasa cemburu yang diperbolehkan. Gitu. Jadi kalau dia ngomongnya gitu, sampaikan lagi. Saya percaya omongan kamu, tapi saya serahkan itu kepada Allah. Gitu. Jangan khianati kepercayaan saya dan jangan langgar syariat Allah. Udah. Gitu. Kalau nanti nggak taunya kita pergi lagi, ketemu lagi, kejadiannya sama lagi, nah itu boleh menanyakan lebih serius lagi. Tapi bukan marah ya, bukan marah gelap mata, enggak. Karena kalau marah itu urusan nomor 2. Urusan nomor 1 adalah tidak menginginkan suami itu melanggar hukum syara. Seperti yang terjadi di seorang wanita itu yang terkenal sekali, masalahnya itu langsung didengar oleh Allah dan langsung dijawab oleh Allah. Wanita itu saya lupa namanya, ini yang cukup fenomenal. Jadi oh ya benar yang ini, saya contek dulu ya biar nggak salah. Namanya itu adalah Khawlah. Namanya itu adalah Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Jadi dia pernah dizihar oleh suaminya, kamu bagaikan punggung ibuku. Kalau menurut adatnya orang Arab pada waktu itu, ucapan itu berarti sudah talak 1. Nah, kamu bagaikan punggung ibuku. Dia pergi, kemudian gak lama dia balik. Dia menginginkan istrinya. Kemudian kata Khawlah, tunggu dulu. Kamu tadi ngomong aku nih bagai punggung ibumu. Kalau omongan itu pakai adatnya orang Arab, itu berarti kita tuh talak 1. Saya mau tanya Rasul dulu. Jadi bukan dia marah kepada suaminya, marah ada, tetapi rasa marahnya itu dinomor 2kan. Yang nomor 1-nya itu saya nggak rela kamu itu melakukan kemaksiatan gara-gara omongan kamu itu. Kalau kamu itu sudah talak 1, kemudian kamu menginginkan saya dan kita berjima gitu ya, berhubungan badan, kamu dosa. Saya juga dosa. Nah, saya mau tanya Rasul dulu. Ternyata Rasul nggak tahu. Saya nggak tahu, kata Rasul, karena ayatnya belum turun. Akhirnya Khawlah pulang ke rumah dan bingung dia kan dengan kondisi itu nih gimana gitu. Kemudian nggak lama Rasul nyamperin lagi Khawlah. Wahai Khawlah, Allah telah memberikan jawaban atas permasalahan kamu. Bagi laki-laki yang menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, itu telah itu dia kalau ingin menebus omongan itu, ingin baikan, nggak mau jadi pisah, maka dia harus berpuasa selama dia harus membebaskan budak. Dia harus bebaskan budak dulu. Dia harus bebaskan budak. Kemudian dijawab oleh Khawlah, suami saya ini miskin, gak punya uang untuk bisa bebaskan budak. Lantas apa pilihan berikutnya? Pilihan berikutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menebus kafarat atas ucapan yang tadi itu. Suami saya nih sudah tua, jadi udah miskin tua gitu ya.
sudah tua, dia nggak bisa berpuasa. Berpuasa sebulan aja payahnya luar biasa, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka dia harus membayar kurma untuk 60 orang miskin. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Dia nggak bilang gitu, dia bilang kalau begitu aku akan bantu suamiku. Bayangkan, dia yang dizihar, dia juga yang bantuin suaminya. Aku akan membantu 30 porsi untuk memberi makan orang miskin dengan kurma. Kata Rasul, berikanlah, itu sedekahmu untuk suamimu. Aku akan membantu 30-nya lagi. Dibantu sama Rasul, coba. Suaminya itu udah nggak punya duit gitu ya, nggak kaya, udah tua gitu, tapi khaulah ini menjaga. Jadi yang dijaga dari suami kita itu bukan dari rasa cemburunya kita saja. Rasa cemburu itu nomor 2. Nomor 1 itu jangan sampai suami melanggar hukum syara. Seperti khaulah ini, dia itu cemburu juga, kesel juga, marah juga, tapi dia lebih kedepankan rasa ketaatan kepada Allahnya. Nah, makanya kemudian rumah tangganya Khawlah binti Malik ini menjadi rumah tangga yang luar biasa. Sampai kemudian Umar bin Khattab pun segan dengan Khawlah. Itu karena wanita ini memang luar biasa. Jadi seperti itu ya Bu ya. 3 langkah itu maksudnya ya kita jangan membebani pikiran kita, dipelongkan saja. Bukan berarti dia milik orang lain, dia tetap milik kita, suami kita loh, gitu kan. Itu mitsakon golizo, ucapan ijab kabul yang dia ucapkan untuk kita itu mitsakon golizo, itu kuat sekali. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang mitsakon golizo ya. Kemudian ketika dia ke rumah, itu dimaksudkan petuah itu adalah layani suami dengan sebaik-baiknya. Ketika keluar jangan timpakan suami dengan kecurigaan, maksudnya begitu. Jadi kalau cemburu ya boleh, tapi jangan menjadi posesif gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya, banyak-banyak doa. Karena perkara cemburu kita, termasuk cemburunya kita, itu kan cemburunya kita ya, cemburunya kita itu serahkan kepada Allah. Biar Allah yang kalau memang ini faktanya, maka aku minta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau ini tidak ada faktanya, maka aku juga minta perlindungan kepada Allah untuk dihilangkan. Gitu. Baik, ada lagi? Oh, sudah jam 3. Saya harus lari. Saya harus lari lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu atau dari adik-adik, dipersilahkan. Kalau masih ada. Kalau nggak ada bisa kita tutup. Nah, karena saya masih harus lari untuk ke acara yang berikutnya. Saya kembalikan kepada MC atau langsung ditutup? Langsung ditutup aja. Baik, kita akhiri kajian kita untuk hari ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.